Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatmisa Yuniarsi dari S2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung operasi aritmatika dan dampak teknologi komputer dalam kehidupan modern. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki ke intinya, jadi saya akan menjelaskan pengertian nih heksadesimal. Nah, apa yang dimaksud heksadesimal? Heksadesimal itu sistem bilangan, cara menulis angka yang memakai basis 16. Kalau kita sehari-hari pakai desimal basis 10 dengan angka 0 sampai 9. Maka heksadesimal basis 16 memakai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, dari huruf mewakili angka yang lebih besar dari 9, seperti setelah 9 kan A ada 10, B itu 11, kalau C itu 12, D 13, E sama dengan 14, F itu 15. Nah, fungsi heksadesimal ini ada 3 macam, yaitu yang pertama itu buat menyederhanakan angka yang lebih besar menjadi kecil. Nah, yang kedua tuh dipakai dalam alamat memori. Dan ketiga nih biasa yang dipakai ya, seperti dipakai untuk warna HTML, ya seperti misalnya buat warna pink ada kode-kode gitu kan guys. Nah, gitu. Oke, lalu tuh heksadesimal nih biasanya membuat penulisan angka lebih pendek, lebih rapi, dan lebih mudah dibaca daripada angka biner. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini seperti ini guys, nilai hex A sampai F, yaitu kan 10 sampai 15. Nah, hurufnya itu mewakili angka yang lebih besar. Lalu, kenapa kita masih menggunakan bilangan heksadesimal? Karena heksadesimal ini penting dalam komputer dan pemrograman buat menyimpan data dalam nilai. Heksadesimal membuat angka panjang jadi lebih pendek dan mudah dibaca. Gitu guys. Nah, di sini nih ada 4 contoh soal nih. Nah, seperti ada yang tambah, ada kurang, ada perkalian. Nah, emang operasi matematika ini ada pertambahan, pengurangan, perkalian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian dan mengajarkan cara menghitung operasi aritmatika ini dengan benar. Dan saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Ditonton dengan baik. Sekarang contoh nomor soal kedua. Di sini soalnya yaitu C 7 ditambah 25 sama dengan, nah kita susun dulu dan kita hitung dari kanan ya. 7 tambah 5 itu kan 12, yang dimana kalau jadi hex itu huruf C. Nah, sebelahnya lagi kiri kita hitung C tambah 2, yaitu kan 14. Nah, yang dimana huruf hex-nya itu adalah E. Jadi jawabannya adalah E, C. Itu sangat gampang kan? Oke, kita selanjut ke nomor 3. Nah, mari kita lihat nomor 3. Nah, soalnya itu 5C dikurang 2F sama dengan, nah mari kita lihat nih. Oke, C dikurang F. Kalau C kan sama dengan 12 nih, F tuh 15. Kalau dikurangi kan tidak bisa nih, jadi kita harus apa yuk? Kita harus pinjam dari dikit kiri. Nah, jika pinjam C menjadi C tambah 16 sama dengan 12 tambah 16 sama dengan 28. Nah, 28 ini dikurangi 15 sama dengan 13. Di huruf hex yaitu huruf D. Nah, setelah itu dia itu taruh situ di bawah kanan. Lalu selanjutnya, karena sudah dipinjam angka 5, jadi dikurangin ya, jadi sisa 4. Nah, 4 dikurang 2, yaitu ya 2. Jadi jawabannya adalah 2D.
Gitu. Aku harap kalian ngerti ya. Mari kita ke nomor selanjutnya ya, terakhir. Sekarang nomor terakhir yaitu perkalian. Ini agak ribet ya guys, karena saya agak sulit juga. Sekarang lihat soalnya dulu. Yaitu soalnya 1C dikali 2F sama dengan, nah mari kita hitung. Nah pertama kita jangan lupa hitung kayak biasa aja sih kalau kali ini. Nah sekarang C dikali F. Nah C itu kan 12 ya, ingat ya, kalau F itu 15, berarti 12 kali 15 sama dengan berapa? Sama dengan 180. Karena kelebihan kita jadi ubah jadi heksadesimal yaitu B4. Nah selanjutnya 1 kali F. 1 kali F ya F kan, tapi karena ada carry tadi, carry B yang B4 tuh, F tambah carry B sama dengan 1A. Nah selanjutnya C kali 2 sama dengan 24. Kita ubah jadi 8 hex. Nah kita situ tulis 8, terus satunya kita carry. Nah terakhir 1 kali 2 sama dengan 2. Tapi karena ada carry, berarti 2 tambah carry 1 ya, jadi sama dengan 3. Nah setelah itu kita tambah nih. Setelah tambah jadi hasilnya 524. Jadi jawabannya adalah 524. Yeay, dah. Habis itu kita akan selanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang yang tadi kan aku udah jelasin nih cara menghitung operasi aritmatika. Sekarang aku akan menjelaskan dampak teknologi komputer dalam kehidupan modern. Sebelumnya itu, moga yang materi yang sebelumnya aku harap kalian paham ya. Nah, oke, sebelum kita memulai, saya akan kasih tahu nih. Nah, kan sekarang udah makin bertahun-tahun makin modern banget ya. Jadi teknologi komputer ini berkembang sangat cepat dan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, belanja, tuh bergantung pada alat komputer dan perangkat digital. Nah, yang mana dulunya itu kan sebelum modern, kita kan tradisional kan. Sebelum belajar kita susah banget cari ilmu tuh tanpa internet, dan bekerja juga, apalagi komunikasi sangat susah ya zaman dulu tuh, dan belanja pun menggunakan cash. Tapi dengan sekarang ini belanja bisa menggunakan digital di HP segala macam, dan berkomunikasi pun secara udah modern banget, bisa chat dan lain. Nah tapi kalau kita nggak bisa memakai secara bijak, itu tuh ada bikin dampak nih. Nah apa saja dampak teknologi komputer kehidupan sekarang ini nih, dan aku akan menjelaskan kepada kalian semua. Itu di slide selanjutnya. Nah yang pertama itu di bidang pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan dampak positifnya dulu nih, seperti yang pertama ya, e-learning dan LMS membuat belajar jadi fleksibel. Iya sih, sekarang semenjak ada digital nih mencanggih, jadi kita nggak susah payah mau bawa buku yang berat ya, karena adanya LMS nih kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Itu sangat menjadi keuntungan bagi mahasiswa atau mahasiswa sekolah ataupun yang lain, orang lain sih. Nah yang kedua itu akses sumber belajar digital seperti e-book dan edukasi. Nah sudah baik nih gampang mencari ya video edukasi, dan yang bilang tadi yang sudah gampang lah mencari buku e-book itu. Nah yang terakhir itu presentasi dan tugas tuh jadi lebih menarik
dengan adanya software seperti PowerPoint dan atau Canva. Nah, karena tuh ya supaya membuat bikin ketertarikan audiens lah. Terus membantu pemahaman materi, jadi lebih mudah dipahamin ya. Lalu tuh ya mudah diingat karena tampil visual tuh lebih bagus ya guys, ya macam-macam sekarang. Lalu ya supaya memberi nilai tambahan lah, karena bagus banget ya guys. Lalu tapi ada tantangan nih, yaitu yang pertama tuh ketergantungan pada koneksi internet. Nah betul, jika kita nggak secara bijak, terus jadi ketergantungan dong koneksi internet. Dan lalu yang kedua itu potensi distraksi seperti game ataupun media sosial. Iya betul, dari ketergantungan malah ke distract nih, jadi game atau nggak medsos. Apalagi planet kan nggak cuma satu bidang doang, banyak macam-macam. Ada game, ada medsos, dan macam-macam. Dan makanya itulah kita harus secara bijak menggunakan internet gitu. Lalu yang ketiga dalam dunia kerja, dampak positif yaitu yang pertama, pekerjaan lebih efisien dengan software kantoran ya, seperti adanya PowerPoint, Canva, Excel, atau Word ya, yang sering kita pakai juga. Lalu ada work from home yang lebih memudahkan bagi orang lain. Betul, dan ada sebagian orang yang sangat membutuhkan work from home sih. Karena ya bisa dikerja dimanapun, kapanpun, yang nggak harus di kantor juga sih. Karena orang ada beberapa alasan yang tidak harus sering ke kantor. Tuh, ada beberapa alasan. Yang ketiga yaitu munculnya pekerjaan baru seperti programmer, data analis, dan content creator dan lain sih, banyak sih. Lalu ada tantangan, yaitu yang pertama, pengurangan SDM karena automasi atau robot. Nah, karena semenjak ada modern gini, seperti ada AI, ada robot. Nah, robot ini yang katanya bisa menggantikan manusia. Nah, makanya itu manusia jadi malas buat bekerja ya guys ya. Jadi SDM sekarang menurun. Itu sih tantangannya guys ya. Lalu yang kedua itu pekerjaan jadi menuntut kemampuan digital lebih tinggi. Ya, iya karena sekarang lihat nih, sekarang teknologi sudah maju, jadi orang pekerja lain tuh mencari orang yang berkemampuan digital yang lebih tinggi. Nah, tapi ada beberapa orang di negara lain, kota lain yang masih teknologi ini belum maju. Itu sih yang paling tantangan ya itu. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi komputer ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi kita berbagai bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, komunikasi, hingga hiburan. Namun, jika kita tidak bijak penggunaan, menimbulkan dampak negatif nih. Seperti ya yang saya bilang tadi itu kecanduan gadget, keamanan data, dan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dan itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.